Ya, selamat siang dan selamat datang kembali di Mikey Ball dan kali ini ya sedikit kursi agak turun dikit. Ya, jadi kembali lagi di konten Mikey Ball dan kali ini gua akan bikin preview untuk Liga Spanyol dan Liga Italia, tapi gua bikin seperti yang kemarin gua buat pas di video preview Bundesliga sama IPL. Jadi gue akan pakai tier list di sini. Tapi tolong dicamkan bahwa tier list ini belum tentu bener dan peluang untuk satu tim bisa meraih spot yang sama itu pasti enggak yang bener-bener pas gitu loh. Ibaratnya tuh chance-nya tuh kayak cuma 0,00 berapa. Jadi tolong jangan percaya sama apa yang gue buat ini karena ini murni berdasarkan pendapat gue aja dan opini gue aja dan tentu diikuti oleh apa yang sudah gue tonton sama ini gitu loh, terutama untuk musim lalu pastinya. Oke, jadi gak usah berlama-lama, jadi gue langsung bikin aja tier listnya. Oke, so di sini gue akan mulai dari La Liga dulu. Jadi ada 6 baris ya, yang dimana gue bagi mulai dari prediksi siapa yang kemungkinan besar bakal jadi juara La Liga, dan 3 tim mana yang mau nggak mau harus angkat kaki dari La Liga musim ini. Nah, oke, jadi gue langsung ke ininya, langsung untuk buat tiernya. So kalau kita mulai dulu dari La Liga ya, kalau mau gue bilang 4 besar di La Liga nanti pas di akhir musim ini kemungkinan besar sih bakal sama aja buat gue, berkaca dari pengalaman-pengalaman yang sudah bertahun-tahun terjadi. Yang pasti big three itu cuma ada 3 ya, kalian udah tahu semua lah: Barca, Real Madrid, Atleti. Hanya 3 tim ini doang nih yang pasti punya peluang, dan ya selagi kompetitornya nggak bisa nyaingin dan nggak bisa ngimbangin, ya hanya 3 ini doang nih yang bakal ada terus di top 3. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang bakal jadi juara musim ini, terutama untuk 3 ini. Nah, kita mulai dulu dari si Atleti. Atleti ini mereka udah cukup menyiapkan diri lah buat musim ini. Ya walaupun satu matchday udah lewat buat La Liga ini juga sih pastinya. Cuman permainannya si Simeone ini kan kalau buat gua sih ya cuman hoki-hokian banget gitu loh. Praktis hanya ngandelin counter, dan kalau udah dapet 1 gol ya kayak udah auto defense gitu loh. Gak ada effort lagi buat mereka untuk nyerang lagi atau nambah gol lagi. Jadi itu sebenarnya sah-sah aja sih. Tapi kalau untuk gue sih gue nggak gitu suka karena bakal cenderung membosankan gitu loh untuk Atletico Madrid ini. Dan ya Atleti ini juga tahun kemarin, musim kemarin sih lebih tepatnya, itu nggak konsis banget mainnya. Bener-bener apa ya, nggak nggak bisa mempertahankan poin yang sebenarnya mereka udah raih dengan gap 20 poin kalau nggak salah. Berkurang bisa sampai 2 poin. Itu benar-benar nunjukin bahwa Atletico ini kalau mau dibilang musim kemarin juara, ya pantas enggaknya sih ya gue bilang sih enggak sih, karena kalau kalau Atleti mau dibilang sebagai juara sebenarnya mereka harus sudah bisa nyelesain musim itu lebih cepat. Tapi ya karena permainan mereka yang membosankan ini, jadi ya
udah terjadilah flop buat mereka ini. Untungnya juara, tapi ya untuk musim ini menurut gue sih nggak bakal sih, karena ya Simeone ya untuk gue sih sangat kolot ya buat gue, jadi dan gak adaptif sama sekali. Jadi kalau strateginya nggak jalan pasti dipaksain ya, nantilah kita lihat. Tapi sih buat gue Atleti gak bakal jadi juara sih musim ini ya, kemungkinannya ada tapi kecil. Terus kita ke Real Madrid. Nah, Real Madrid ini gue gak gitu ngeliat ya bahwa si Ancelotti ini bergerak buat menambah amunisinya mereka. Dan ya kalau gue ngeliat dari pengalaman pertamanya Don Carlo ngelatih Real Madrid, yang diandelin rata-rata ya pemain-pemain yang udah jadi semua. Contoh kayak kalau di musim pertama itu ya trio Bell Benzema sama CR7 doang yang diandelin, praktis cuman itu doang. Selebihnya ya paling kalau di tengah cuman Kroos sama Modric, ya nggak ada lagi yang lain gitu loh. Tapi ya ini kan masa-masa emasnya Real Madrid tuh udah turun banget gitu loh. CR7 udah pindah 2 sampai 3 musim lalu. Produktivitas Kroos sama Modric dari hal assist dan akurasi passing juga sudah sangat menurun. Ditambah lagi ya Benzema nggak bisa serta-merta lu andelin 100% gitu, karena ada saatnya si Benzema ini bakal nggak perform di beberapa pertandingan tertentu. Dan gue nggak ngelihat pergerakan yang cukup menarik perhatian lah untuk Real Madrid ini dalam hal menambah amunisi baru. Kalau dilihat dari squad yang ada pun sebenarnya squad ini tuh kayak mau dibilang bagus enggak, mau dibilang jelek sedikit jelek gitu. Karena bukannya gue underestimate Real Madrid, tapi kalau dari kedalaman squad ya nggak bisa diandelin untuk jangka panjang. Dalam artian ini kan main di liga gitu, liga yang kompetisinya bakal 1 tahun. Dan yang gue sorotin tuh dari Real Madrid ini adalah permainan mereka benar-benar inkonsisten selama 1 tahun. Terus kebanyakan dari pemain Real Madrid ini itu cuma bisanya dribbling doang, kayak bisanya bawa bola aja, nggak ada kecerdasan dalam hal passing gitu ya. You name it lah, kayak Rodrigo, Vinicius, siapa lagi tuh winger-wingernya, Mariano, ya hanya bisa cuma dribble unjuk gigi skill shooting. Jadi ya menghambat juga gitu kalau lu punya winger yang nggak bisa ngebantu permainan tim sama sekali. Terus juga kayak Isco, Asensio, Marcelo yang juga udah menurun banget performanya. Ya praktis ya cuman ngandelin tim aja gitu loh, dan ngandelin beberapa pemain bintang. Cuman ini sih memang bikin gue penasaran sih apakah Don Carlo bisa ngeramu tim dengan skuad yang ada apa enggak. Tapi ya menurut gue sih ya pribadi, Don Carlo tetap gak akan bisa ngangkat Real Madrid buat jadi juara, karena ya komposisi pemainnya ini gitu loh, dan pemikirannya dia yang cuman ngandelin pemain bintang. Dan di lini belakang pun ya cuma nambah Alaba doang gitu. Itu pun kalau dia bisa adaptasi. Kalau dia nggak bisa adaptasi ya Sam Jubong gitu loh buat gue. Dan Barca, nah Barca ini gue lihat menarik banget karena
um, banyak banget pemain yang udah dijual, dan pemain yang baru pun banyak juga yang datang. Bahwa sorry, bahwa ini menunjukkan bahwa si Laporta ini serius untuk meregenerasi tim. Terbukti kemarin pas di pertandingan pertama ketika gue nonton, itu terasa banget perubahan dari permainan Barca secara umum lah gitu. Ketidakhadiran Messi di skuad Barcelona yang sudah hengkang ke PSG itu malah membuat permainan Barca ini lebih hidup. Karena apa? Karena Koeman dengan mudahnya bisa mengimplementasikan strateginya ke tim tim yang punya apa ya, dengan pemain yang ada gitu loh, tanpa harus segan dengan Messi. Jadi lebih santai. Gue lihat bahwa Kuman lebih lebih mudah lah untuk menerapkan strateginya, sehingga ya praktis Barca bakal bermain lebih kompak dan lebih mengutamakan tim ketimbang pas ada Messi di starting eleven. Dan itu bertambah positif dengan kemenangan mereka kemarin di match pertama gitu. Dan gue harap mereka bisa melanjutkan trennya ini lagi ya gitu. Even though ya Atleti sama si Madrid pun juga mendapatkan kemenangan juga, tapi kalau dari gue melihat dari bench yang mereka punya dan squad utama yang mereka miliki, gue harus bilang sepertinya Barca bakal juara sih tahun ini. Kenapa? Praktis squad utamanya udah bagus, cuman ya paling dimodif dikit karena mereka juga punya pemain yang sudah terbukti berkualitas, kayak contoh ya Pedri, De Jong. Terus ada banyak pemain barunya pun juga menurut gue cocok dengan strateginya Koeman, kayak Memphis Depay, terus Eric Garcia, Aguero, terus Yusuf Demir juga ada di situ, pemain akademi, Griezmann, dan pemain-pemain lain lah, tanpa gue harus nurunin rasa hormat gue terhadap pemain lain. Ya lebih siap untuk gue menghadapi kompetisi La Liga yang bakal keras ini dengan komposisi dan kualitas para pemainnya Barca yang Koeman punya. Dan menurut gue Barca akan jadi juara satu. Oke. Nah kalau untuk UCL Sport sih gue sih nggak akan ragu sih untuk ngomong untuk untuk posisi 2, 3, 4 nya gue sih bilang Madrid, Atleti. Nah yang keempat ini bakal seru buat gue karena yang gue tahu nih berkaca dari pengalaman La Liga yang sudah ini, posisi ini seringkali berubah. Tapi untuk 4-3 tahun terakhir Sevilla ini mampu konsisten di posisi 4, walaupun untuk ngejar sampai posisi 3 besar sih mereka belum mampu lah. Tapi oke lah, gue harus bilang Sevilla tetap bisa nomor 4, bisa mendapatkan nomor 4. Oke. Nah, posisi 5-6 nya pun juga seru buat gue karena selalu berubah. Dan yang udah terjadi adalah biasanya posisi 5-6 ini sampai terakhir sampai di match day terakhir, kayak mulai dari 3-4, 3-5 itu masih ketat. Tapi di dalam beberapa tahun pun juga ada
ada kayak dua tim yang bisa memastikan spotnya mereka lebih cepat. Jadi gak nunggu sampai match 38 baru dapat nih siapa yang berhak dapetin spot itu. Nah, untuk gue sih dari kedalaman squad yang ada buat gue kali ini gue harus bilang Sociedad bisa masuk sih ke UEL, dan yang bisa ke ECL sih gue harus bilang Valencia punya peluang sih. Walaupun sebenarnya Valencia ini dalam beberapa tahun terakhir selalu di mid table, bahkan hampir ke depak dari La Liga. Tapi oke lah, untuk gue mereka bisa lah untuk musim ini. Ya gue harap sih begitu ya, karena ini cuma prediksi gue doang buat La Liga kali ini. Dan ya dua tim ini masing-masing akan dapat UEL sama ECL spot. Valencia buat yang ECL playoff, kalau yang si Sociedad langsung di group stage-nya UEL. Nah, kalau untuk mid table gue rasa sih Bilbao bisa nomor 7. Terus ada Villarreal dulu, Bilbao, baru Betis. Habis itu ya sisanya nih gue kurang gitu tahu nih sebenarnya. Kayak contoh kayak Cadiz, Cadiz bisa masuk ke mid table. Alaves, Vigo. Bentar. Oke. Kemungkinan besar sih mid table bakal diisi sama 8 tim ini sih buat gue, tapi belum tentu bener juga prediksi gue. Dan untuk tim yang bakal terrelegasi itu siapa? Untuk gue sih ya gue cuma asal nebak aja nih ya. Kemungkinan besar dan gue langsung aja ke relegasinya karena ya ini sih buat gue sih buat table akhirnya nanti kurang lebih bakal gini, dan ini akan berurutan ya dari kiri ke kanan. Ya fine sih untuk gue, secara pribadi ini fine sih. Oke, sekarang kita ke Serie A. Nah, Serie A ini lebih seru lagi nih karena bergantian pelatihnya kan juga bisa dibilang untuk Serie A ini cukup banyak ya, hampir semua tim bahkan melakukan ini. Tapi yang gue sorot ya hanya 4 tim aja gitu ya, yang bakal menarik perhatian lah. Yang pertama tuh ada AC Milan. Wah ini agak oke. Yang pertama tuh ada AC Milan. AC Milan ini sebenarnya mainnya bagus di separuh musim pertama mereka kemarin, tapi inkonsistensinya mereka justru menjatuhkan permainannya mereka. Jadi ya pada akhirnya mereka kehilangan banyak sekali poin di paruh kedua dan membuat mereka jatuh sampai posisi kedua ya kalau nggak salah. Mereka sempat bahkan runner up sih, tapi ya untuk gue inkonsistensinya mereka ini bakal mengganggu sih kalau mereka nggak bisa menemukan solusinya. Lebih-lebih mereka kehilangan Donnarumma yang penting banget buat gue, dan si Mike Nyon untuk gue pun belum tentu bisa gantiin posisinya Donnarumma sepenuhnya, karena ya ini kipernya beda gitu, bukan Donnarumma juga, pasti ciri mainnya pun juga beda. Atlanta praktis mereka cuma datengin satu pemain dan rilis satu pemain, yaitu Christian Romero ke Tottenham, ke Spurs. Nah yang seru ini Inter sebenarnya banyak mendapatkan pemain, contoh ya Calhanoglu yang agak kontroversial buat gue, yang datang dari Milan. Terus Dumfries, yang untuk gue sih bilang Inter sangat beruntung dapetin Dumfries karena
Ya si Dumfries ini bisa main bertahan dan juga punya kualitas menyerang yang sama hebatnya. Jadi ini bek kanan yang sebab bisa buat gua. Juventus yang tetap mempertahankan pemain-pemain mereka plus hanya dapat plus mendatangkan Locatelli dan ya ya udah gitu, maksudnya kayak Napoli, Roma, ya lebih-lebih Roma ya, Roma sih nggak banget lah buat gua. Nah lah Napoli Lazio ini seru juga karena Lazio juga mendatangkan beberapa pemain kayak Philip Anderson terus dengan pelatihnya Sari. Dan ya gue sih bilang, kalau bilang siapa yang juara sih, untuk gue kalau gak ada masalah atau kendala, kemungkinan besar Juventus bisa juara lagi di Serie A musim ini. Wow, ada error kayaknya. Wah iya, agak error. Ini bikin live ini resiko gini nih. Waduh. Oke. Nah, nah untuk juara sih gue bilang Juventus, dan untuk UCL spotnya sih kayaknya sih tetap sama sih. Tapi gue bilang Milan tetap di runner up. Terus Inter Milan bakal ada di posisi 3. Oh shit. Dan Atlanta ya pasti nomor 4. Sorry tadi ada sedikit problem dengan komputer gue, tapi gak jadi masalah buat gue. Posisi 5 dan ke-6 gue bisa mastiin langsung sih, kemungkinan besar Lazio bisa. Dan Lazio juga punya peluang untuk menjadi kontestan UCL musim depan untuk gue. Dan ke-6-nya sih ya seneng apa enggak Napoli bisa aja dapat posisi 6. Dan buat gue sih paling berpeluang. Ya kalau untuk mid table ya gue sih langsung taruh aja lah kurang lebih. Karena gue juga gak ini ya, Hellas Verona gitu ya, itu cocok lah di tengah-tengah lah. Tapi ya gue sih gak bisa pastiin peringkatnya berapa sih sebenarnya. Ya syukur-syukur pas gitu posisinya, tapi ya kurang lebih yang bisa masuk ke mid table ya tim-tim yang kayak gini aja gitu loh, praktis kayak contoh Sassuolo juga. Dan buat gua sih yang bakal terrelegasi sih itu Spezia, Empoli sama Bologna. Ya yeah. Dan biasanya tuh kalau gue bilang tim-tim yang kayak promosi gini tuh bakal struggle banget sih. Jadi ya menurut gue sih sangat masuk akal kalau misalnya gue masukin Venezia sama Salernitana di posisi yang agak bawah gitu. Karena emang di Italia ini gak bisa gue bahas semua karena emang gue kurang dapat banyak informasi. Tapi ya seenggaknya gue coba lah buat bikin peringkat-peringkat ini gitu. Jadi ya mungkin itu aja preview dari gue mengenai jalannya Serie A yang pastinya sih, dan juga La Liga ya, sorry gue hampir lupa ngomong, dan juga La Liga as well. Jadi itu sih prediksi gue untuk
dua liga ini bagaimana nanti di akhir musim bakal terjadi, dan ini hanya prediksi semata dan belum tentu benar sesuai dengan ekspektasi lah. Apalagi kalau gua sih nargetin kalau bisa peringkatnya sama persis gitu. Untuk gua sih ini dulu, oke. Dan tolong sekali lagi gue bilang jangan percaya 100% dari tier list yang gue buat. Oke, thanks for watching.